Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Enggak Pak. Karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah Bapak lakukan selama ini sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan dalam sekolah kita ini, yaitu SMP Negeri 3 Padang Siling Pak. Iya. Baik Pak, yang pertama Pak, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, jadi yang pertama untuk pengambilan keputusannya berbagai pertimbangan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jika mengorbankan kepentingan yang benar dengan yang benar, itulah yang dikatakan tadi dilema dalam hal kasus itu. Jadi untuk yang namanya mengambil keputusan yang benar dengan yang benar, berarti harus kita perhatikan etika yang paling urgen yang harus kita jalankan. Sedangkan bujukan moral lebih yang namanya benar dan salah. Berarti kalau ada benar dan salah, kita apakah kita makan dulu yang benar tersebut. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan jika ada kasus-kasus, terutama kalau dia dilema etika, ketika terbentur antara dua nilai yang sama-sama benar, bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan? Yang selama ini kita buatkan pengambilan keputusan terhadap kasus yang sama-sama benar, itu mendahulukan atau mengutamakan yang lebih baik terhadap hal tersebut. Misalnya kasus siswa yang telah banyak absennya namun latar belakang keluarganya tidak mampu. Jika kita berhentikan anak ini, ya tentu kita itu kasihan terhadap dirinya dan juga keluarganya, dan terdapat masa depannya itu masa depan anak yang sudah kita stop ya. Dari itu harus betul-betul kita pertimbangkan yang maksimal. Dan mengambil keputusan yang terbaik bagi Bapak ya. Selanjutnya Pak, gimana langkah-langkah yang Bapak tempuh selama ini, ataupun bagaimana prosedurnya Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Prosedur dalam pengambilan keputusan itu kita tinjau dulu kasusnya, melihat siapa yang terlibat dan juga mana penghargaan yang tidak dia berikan terhadap peserta didik. Kalau memang ada kontribusinya terhadap juga ini, tentu bagian itu kita perhatikan. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak anggap paling efektif dalam menangani kasus yang telah terjadi di SMP Negeri 3? Ya, selalu kita asal ada namanya tadi itu tetap kita konsisten untuk menangani. Jika terjadi masalah yang sama, penanganan juga sama kita berlakukan. Jadi konsisten ya Pak konsisten, ya? Jika ada terjadi masalah yang sama ya Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak, apa kira-kira tantangan yang Bapak tempuh ketika dalam mengambil keputusan itu Pak? Jadi tantangannya itu terkadang kita itu ada suatu dilema dalam hal mengambil tantangan. Misalnya kalau kita buatkan, kita luruskan si A ini yang mulai kasus, yaitu ada yang membackingnya di luar dari pihak ketiga, inilah nantinya sebagai tantangan bagi kita di dalam hal untuk mengambil keputusan. Kemudian jika banyak kasus yang terjadi, apakah Bapak ada jadwal dalam penyelesaian kasus tersebut? Ya, jadwalnya itu
kita tengok dulu kasusnya, apakah kasusnya itu begitu penting atau urgen. Kalau memang kasusnya itu biasa-biasa saja, berarti kita utamakan dulu yang urgen. Yang paling mendesak ya. Berarti ada jadwal ya Pak ya? Ada jadwal. Oke. Selanjutnya Pak, kemudian apa saja selama ini faktor-faktor yang mempermudah? Adakah yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Ya tentu ada. Ada guru-guru kita yang sudah senior di sini, yang sudah begitu baik lama di sini mengabdi, kita ikut sertakan mereka dan juga guru kita libatkan juga guru BK yang ada di sekolah kita ini, dan tidak lupa kepada wakil kepala sekolah. Oke, berarti Bapak tidak sendiri dalam mengambil keputusan, Iya, betul. agar tidak gegabah ya Pak. Iya. Oke Bapak, demikianlah dialog kita hari ini. Kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari percakapan kita hari ini? Pembelajarannya itu ya jangan terus langsung mengambil suatu kebijakan, harus kita pertimbangkan dulu kebijakan-kebijakan itu agar menghasilkan keputusan yang terbaik ya Pak. Oke Bapak, jadi kesimpulannya hari ini saya banyak belajar dari Bapak. Ternyata dalam mengambil keputusan itu tidak boleh langsung ya Pak, harus betul dipertimbangkan. Dan saya tadi sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak selama ini selalu berorientasi kepada siswa. Semua keputusan itu yang terbaik kepada siswa kita. Iya, iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Doakan kami supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas. Mudah-mudahan tugas-tugas kami itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Suara Baik. Ya. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, itu yang utama Iya, Bu. mudah-mudahan. Sehat ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Saya di sini Bu, agak mengganggu waktu Ibu sedikit. Mohon kiranya Ibu bersedia menjawab beberapa pertanyaan Pastilah, pasti bersih. karena kami ingin belajar banyak dari pengalaman Ibu selama ini terkait dengan pengambilan keputusan. Gini Bu, Ibu selama ini bagaimana kira-kira Ibu cara mengidentifikasi yang mana kasus dilematika, yang mana kasus rujukan moral? Kira-kira apa cara Ibu mengidentifikasi, membedakan Jalan etika dengan nilai moral ya. rujukan? Rujukan moral. Ya, kita lihat dia dulu lah. Apa kesalahan? Terus siapa kesalahan? Siapa yang terlibat di situ? Gimana lingkungan keluarga tadi keluarganya, kawan-kawannya. Terus kalau di kelas teman-teman semua itu bisa nggak pengaruh karena ya Jadi latar belakangnya itu ya, siapa yang terlibat di dalam Iya. itu bisa kita menentukan apakah dia dilematika atau rujukan moral. Iya. Kalau dia benar-benar berarti dilematika, kalau memang dilakukan betul dapat moral ya. Bu, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan kalau Ibu menemukan kasus-kasus yang berbenturan kebajikan dengan kebajikan atau kasus-kasus dilema itu Pak? Bagaimana Ibu selama ini mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema itu? Itu kita telusuri dulu lah masalah itu. Terus kita telusuri dulu permasalahannya. Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu adalah penyebab belakangnya Tuhan dan terus kita lihat lagi mana sih lingkungan keluarganya, pertemanannya, sehingga dia berbuat seperti itu. Terus seperti itu, baru kita bisa mengambil keputusan tadi dilema ya, bukan moral ya. Iya. Cara benar dengan benar. Iya. Berarti betul-betul mempertimbangkan apakah itu memang yang terbaik di anak peserta didik. Iya. Betul-betul dipertimbangkan mana yang lebih berpihak pada mereka. Iya, betul.
Selanjutnya Bu, langkah-langkah selama ini yang Ibu tempuh dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Apa kira-kira prosedur yang Ibu tempuh kalau menemukan masalah di sekolah itu? Oke, nah, saya berdiskusi dulu lah dengan semua wakil biasanya. Kalau dari sih kita siswa yang terkait, orang dulu terkait. Kita bahas di sini, begini ada masalah, gimana ya? Cocok nggak? Kalau bisa keluar, setelah bisa melakukan itu, kita diskusi. Biar tidak gagal keputusan. Benar-benar adil, cocok buat siswa. Tidak mau mengambil sendiri, tapi Iya, enggak. mau gegabah. Iya, nggak mau. Betul-betul dipertimbangkan, Iya. didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan orang-orang yang memang bisa diajak dalam menyelesaikan keputusan itu. Iya. Luar biasa Bu. Terus Ibu, kira-kira apa yang Bu anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau ada kasus-kasus dilanjutkan, apa pengambilan keputusan yang paling efektif menurut Ibu? Oh, sesuai dengan prosedur peraturan sekolah. Sejarah penduduk keputusan apapun ya itu lah. Kalau keputusan ya dalam hal jadi etika perusahaan ini menurut saya perusahaan menurut kami nilai-nilai hati perasaan kesiswaan ini pun barangkali dilibatkan juga, tapi dominannya sih peraturan sekolah. Adalah pemerintah. Keadilan ke semuanya. Iya, Tidak hanya semua. apa dia. Jadi dalam peraturan sekolah, kalau nggak muncul nanti, yang lain itu kan bisa ngomong, itu karena siapa itu kok lain ya, menjadi peraturan ini kok dia bebas, kok boleh, itu sesuai itu terus dia Menghindari kesenjangan. Iya, benar-benar. Betul-betul menerapkan keadilan. Iya. Kalau seperti ini berarti kasus pemeriksaan seperti Iya. konsisten kan. Tidak harus tidak ada yang dirugikan. Menemukan masalah sama harus seperti ini. Iya. Terus Bu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kepada Ibu ketika mengambil keputusan? Apa tantangan yang Ibu hadapi? Banyak tantangan tentunya dalam memutuskan sebuah keputusan itu terhadap masalah itu. Tantangan di sana kalau misalnya siswa ini kita teruskan dari yang keluar dari sekolah tidak tahu, tapi itulah yang dari BK kemudian ini juga dia bilang udah melanggar ini Bu, poin-poinnya udah lebih 100 Bu, dia semua ini. Terus wali kelas juga bilang nggak keluar ini Bu, ya udah tulis berapa Bu. Mulai juga nggak ada yang mendukung. Sementara kita tahu anak ini ada sebabnya dia seperti itu. Ada sebabnya, iya. Dia kalau ke saya dapatkan dulu anak ini. Kenapa? Saya mencoba dulu mau ngasih kesempatan. Saya langsung terlibat. Saya berjuang terus. Saya langsung terlibat. Enggak saya diam. Kalau tentang BK itu tergantung itu cuma di kertas. Tentang wali kelas pun menjadi penekanan penguatan ke anak. Guru-guru pun dia kurang tahu kenapa bisa naik seperti itu. Yang menilai mana? Kalau saya benar, dan yang perlu dibantu, dia harus tetap di sini. Yang bisa, kalau sudah terbentuk ada satu celah yang harus saya perjuangkan kita. Itu sebenarnya hati, iya hati itu. Karena ini sebenarnya baik dia baik. Saya bisa tahu. Saya udah di sini, saya di sini. Lo inangkan ini udah ada 3/9 yang harus keluar. Enggak jadi keluar. Bertahan sampai sini. Dan itu saya dampingi. Makanya kalau perlu sini kedua bang. Saya lihat memang sampai itu datang nggak? Terus dipantau ya? Iya, tetap betul. Nggak dilepas gitu. Saya walaupun saya koordinasi kemana siapa ini terus saya kalau saya apa ini nanti kalau ada apa ketemu saya ya ada di bawah karena saya tahu itu ada masalah lain yang membuat saya seperti itu jadi keputusannya bukan dia keluar
di sini tidak, kita cari hal yang lain yang bisa berubah dia menjadi lebih baik. Jadi dia tuh berubah, nggak lagi melanggar. Iya. Bisa. Itu lagi memang itu. Pasti tantangannya betul-betul. Tapi tidak Kehadiran itu harus dan pendampingan itu ya betul-betul tanggung jawab terkait jika sudah diambil keputusan tidak melepas begitu saja. tidak. Karena anak itu sebetulnya aku siapa ya bu, ini mati kecilnya, sendiri ke sekolah. Halo. Nah udah, nah dong padang kami asal dipanggil ke sini. Oh sekolah betul nak, iya bu, jadi kalau jawaban dia, iya bu, ya udah berarti dia ke sekolah, udah kita terus kita awal. Iya. Tapi kalau di dukunnya, ini udah ke sekolah dia, itu lebih. Ya, kalau memang dia sudah apa ya bu, motivasinya sudah Ya kalau sudah selesai ya. titik jenuh. Iya. Tapi walaupun sebetulnya Tetap berusaha. itu dia tuh keputusan dia itu emosi. Ya, Emosi dalam keadaan tidak emosi. mungkin sadar penuh ya. Iya, itu pilarnya punya sampai di dukunnya ini. Udah bersama dia sampai oh itu ke sekolah dua. Terus bu, nah, kalau misalnya ibu menghadapi beberapa masalah, misalnya, ibu ada tidak jadwalnya atau dalam menyelesaikannya? Ada. Bagaimana jadwal bu? Yang mana kira-kira yang lebih dahulukan? Dari mana tadi? Ketika menghadapi beberapa masalah, kan misalnya masalah di sekolah ada terkait guru, siswa, kira-kira jadwal Masalah yang urgen lah dulu. Iya. Kualitas yang urgen lah dulu selesaikan dari waktu dekat itu didahulukan. Makanya saya juga betul bisa. rajin ya bu. Harus ini ya besok harus selesai nih. Kalau yang ini mungkin kalau masih besar besok. Saya buat prioritas semua. Jadi ada betul-betul jadwal ya bu ya, agar semua diselesaikan sesuai dengan kepentingannya supaya keputusan itu betul-betul yang terbaik. Ya bu. Kadang di sekarang awal, kadang saya bilang sama ulu kelas, kadang kebetulan, ini kebetulan bawa anak ini kan kecil. Saya kerja, saya mau banyak positif. Setelah seperti itu positif, saya merasa senang. Karena saya merasa berbuat yang baik. Iya. Karena itu dia merasa Maksimal itu ya. senang dia. Keputusan terbaik. Iya, karena dia merasa selama ini semua gak peduli, cuma gak ini tentunya dia ingin apa sebenarnya ini bahannya. Tapi dulu, Ya. waktu di gerbang itu pun saya banyak kali sana bermanfaat dulu. Karena kita kan situ kan berdirikan berkonsultasi. Iya. Kemana hasilnya? Karena kita pengen kepalanya, kalau makannya, kemudian kita merasa sepele, dan kita kadang ngakal dulu. Apalagi yang menerima kemanfaatannya. Iya. Dia merasa senang kali itu. Ibu Bena ambil. Jadi terpenuhi ya bu ya. Dia pun Sayang merasa, itu. dia pun merasa jadi semangat. Perhatikan. Dia semangat dia sekolah. Dia sekolah jadi bertambah semangatnya. Iya. Karena dia merasa ada yang perhatikan. Iya. Tulus gitu ya bu. Iya, walaupun cuma dengan teguran sepatah dua kata, ternyata buat dia sangat lama. Itu saya tahu, yang rasakan. Terus bu, kalau ketika ibu mengambil keputusan, ada nggak orang-orang yang ibu percaya membantu ibu dalam keputusan? Jadi saya takut saya salah. Kalau misalnya dulu boleh Keputusan berjenjang ya bu, sudah ditangani iya, wali kelas, guru BK, kemudian ujung tombaknya kan sama ibu. Iya, benar. Kemudian ibu berdiskusi dengan orang-orang yang ibu terpercaya Iya. agar mengambilkan keputusan yang terbaik. iya, Tidak lepas, tidak digabah gitu ya, tidak sendiri. iya. Makanya kalau saya tuh kalau kita punya waktu dia harus beliau berdoa senior sebetulnya sangat penting. Karena saya waktu kali sekarang ini kan itu tuh bahasa yang sama dengan saya paham. Kalau yang lebih kan masih muda, Iya. kalau saya sih beda. Kadang kata kok beda ya rasa. Beda power yang harus dengan senior. Garam itu ya bu, garam yang dimakan itu udah lebih banyak. Ini pun saya rasa itu saya rasa. Tapi dia lebih senior. Luar biasa bu. Sudah selesai wawancara kita bu. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kira-kira ibu ambil dari dialog kita ini? Oh, untuk belajar yang bisa diambil, memang
untuk dalam hal apapun di sekolah ini memang kita harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan adil, dan itu nggak bisa berikan telapak tangan sih, nggak bisa. Biar nggak ada yang dikecewakan, terutama siswa. Biar nggak ada siswa bilang nggak adil, nggak adil, nggak ada. Jadi memang dari hati sih, dari hati kita ambil keputusan, bukan karena diintervensi oleh siapapun, oleh ini, kepentingan ini, karena tetangga, karena pemilik, karena orang kaya, karena dia ganteng, cantik, ya nggak bisa. Jabatan ya Bu ya. Jabatan orang tuanya nggak bisa. Kalau nggak saya walaupun orang tuanya ada jabatan sekalipun nggak akan saya bedain. Keadilan. Enggak, karena saya tahu akan ada yang tersakiti. Keadilan itu perlu ya Bu ya. Karena kita tarik ke diri kita saja. Ya, kita tahu gimana sakitnya kalau ada Terjadi sama ya. Terus saya lihat tadi Ibu lebih sangat mencintai muridnya. Ini semua keputusannya itu bermuara kepada peserta didik ya Bu ya. Luar biasa Bu. Jadi memang seharusnya keputusan itu memang bukan kita pertimbangkan efeknya. siswa. Dan apapun yang kita lakukan itu kan Bu, untuk mereka. Mereka generasi penerus bangsa ini. Ibu, bisa saya simpulkan dari cakapan kita hari ini, pengambilan keputusan itu sangat luar biasa. Bisa kami belajar dari banyak, bisa kami pelajari ya kan Bu. Ternyata Ibu betul-betul bekerja dari hati, kehadiran itu betul-betul Ibu. Insya Allah. Semoga saya kasih Tuhan waktu, kesempatan, usia. Iya Bu, semoga sukses terus ya Bu ya. Itu ya ini. Semoga kami bisa mengikuti jejak keikhlasan, ketulusan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Oke Bu, terima kasih ya.